menarik buat saya adalah ketika waktu itu saya masih SMP. Sampai detik ini pun saya menarik buat saya untuk membaca, untuk trying, untuk cari fakta-fakta yang ada. Apa sih yang terjadi saat itu? Dan itu menurut saya itu menarik karena selama ini kayak kita coba untuk dijejelin kayak satu hal yang memang faktanya belum tentu itu benar gitu. Iya. Dan itu yang jadi tertarik. Dan itu trigger buat saya untuk kayak saya mencari sebuah info itu nggak based on apa yang media sampaikan. Itu trigger buat saya. Sampai terjadi kayak tahun 2013 kalau kamu masih ingat, terjadi sebuah kejadian yang waktu kita manggung bareng di 2013 dan vokalis saya kesiram air keras. Iya. Ya, itu aku coba untuk Connecting the dots. Iya, connecting the dots. Jadi itu kejadiannya kalau menurut saya sangat janggal. Sangat janggalnya gini. Itu kita kejadian di Malang. Betul. Ya kan kejadian di Malang. 2013 apa 14 ya? 2013. Oke. 2013. Jadi aku cuma mau cerita sedikit ya. Kenapa aku juga kenapa tertarik untuk kayak aku ngikutin timeline kamu, aku ikutin apa yang kamu posting dan mencoba untuk kayak gali sendiri dari sources yang kamu coba untuk sampein. Dan kalau menurut aku kita dikasih nalar, kita dikasih otak sama Tuhan untuk kita berpikir. Sure. Ya kan, untuk kita mikirkan kayak ini bener atau enggak nggak sih? Maksudnya dari semua kejadian yang ada kita trying untuk connecting the dots. Maksudnya sesimpel bahwa apa yang kamu sampein nggak membuat aku kayak menjadi merugikan diri aku. Ketika misalkan mau pergi ke beli rokok, beli makanan, itu nggak harus pakai APD, nggak harus nakut-nakuti aku. Iya nggak sih? Aku sesimpel manfaatnya buat aku itu aja sih. Dan aku pun masih belajar untuk kayak sampaikan ke orang-orang sekitar bahwa apa sih menurut kamu kayak COVID ini seperti apa sih? Jadi kalau menurut aku manfaatnya buat aku sampai sejauh itu. Karena buat aku kayak mungkin nggak semua orang mempunyai kayak keberanian seperti kamu untuk menyampaikan langsung secara frontal. Itu bukan keberanian sih Kak menurut saya. Oke, itu apa menurut kamu? Mungkin ketololan mungkin. yang diperlukan. Oke. In the world of the saints, maksudnya ketika seluruh dunia dikelilingi oleh orang-orang yang waras, maka kewarasan itu akan menjadi kegilaan. Jadi perlu satu orang gila agar orang waras ini tahu kalau dia itu waras gitu. Jadi kalau semuanya waras, everything is gonna be insane karena nggak ada stabilizernya. There you go. Iya. Make sense. Terus, sejauh ini temen di band itu mendukung atau gimana, Bli? Ya, kalau Bobby sama Eka, saya yakin mereka itu sebenarnya sangat-sangat setuju jika media massa mainstream memang terlalu melebih-lebihkan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti jejak saya, untuk ngulik, mengikuti apa yang saya akan memakai singkatan-singkatan aja supaya kita lagi ya. Jadi untuk misalnya pilihan kawan-kawan band saya untuk mengulik TK ini, TK, T dan K, ini mereka kan bukan orang bodoh, jadi mereka mungkin tahu konsekuensinya seperti apa. Nah, itu kan privasi orang gitu. At the end of the day misalnya, saya mikirnya gini, kalau at the end of the day nanti misalnya rekan-rekan band saya itu sakit ketika mereka tua, yang merawat mereka sudah pasti istri-istri mereka atau orang-orang yang mereka sayangi. Betul. Ya, jadi saya menghormati itu. Jadi kalau misalnya mereka berdua sepertinya tidak mengikuti apa yang saya lakukan, itu saya tidak bisa nyalahin mereka. Ya. Saya setuju sih. Tapi at least kita semua bertiga setuju. Media mainstream melebih-lebihkan dan rakyat seharusnya tidak setakut ini gitu. Ya. Udah, oke, kalau boleh aku cerita, itu yang aku alamin ketika waktu tahun 2013. Ya waktu aku sebenarnya kayak aku setuju dengan apa yang kamu suarakan. Ya, I know. Balik tolong reklamasi dan betul. Dan Gilbert kan sempat melakukan bukan cuma ngomong tapi you post the photo. Yeah. Kamu award that t-shirt yang waktu itu kita
kita manggung di Singaraja, aku ingat sih. Dan saya ingat Gilbert itu melakukan itu tanpa saya minta, tanpa kami minta, kamu minta sendiri, dan itu that's the respect that yang nggak susah itu loh ditemui sekarang di dan era itu bukan dan itu bukan semata-mata karena aku memang kayak aku ngefans sama kamu atau ngefans sama SID, tapi karena saat itu memang aku berusaha untuk mencari faktanya sendiri. Bahkan sampai waktu itu kayak waktu kita manggung di Singaraja pun ada salah satu aktivis ikut kami, terus udah gitu kita ngobrol banyak di situ. Dan maksudnya info yang aku dapat itu saat itu soal reklamasi, bahwa aku menemukan kejanggalan. Emang. Dan sampai akhirnya klimaksnya itu adalah seminggu setelah aku manggung di Singaraja itu terjadi peristiwa vokalisku disiram air keras. Sampai akhirnya kita memilih bahwa oke, kita nggak ikut-ikutan untuk ke ranah itu, karena memang pertimbangannya adalah memang tadi kamu sebutkan bahwa kecuali kalau aku solo artis. Iya betul. Banyak faktor yang memang menjadi pertimbangan untuk aku. Terlebih kalian juga tinggal di Jakarta, sangat dipahami sih. Dan maksudnya yang aku pengen nanya sedikit sih soal kayak apa yang kalian perjuangin sampai saat ini gitu. Yang ketika kemarin udah ketok palu bahwa reklamasi dihentikan dan ternyata dilanjutkan. Ketika itu dihentikan, rasanya apa sih? The first time pertama kali itu jadi ini reklamasi itu sempat dihentikan itu ada lebih dari 3 kali. Jadi pertama kali dihentikan oleh Mangku Pastike, ternyata itu saya lupa kronologinya, tapi yang jelas itu dia bilang ke media reklamasi batal, tapi ternyata dibilang ada terms and condition gitu loh, kayak ada ketentuan dan syarat dan ketentuan berlaku. Akhirnya lanjut lagi, terus gubernur selanjutnya juga melakukan beberapa hal serupa, dibatalkan tapi ternyata lanjut lagi. But at least tapi ketika menjawab pertanyaan Gilbert, apa yang kamu rasakan? Yang ketika gubernur pertama kali menyatakan batal itu tentu saja karena ini pertama kali kan, kami semua senang gitu loh. Gembira lah gitu. Ini terima kasih gitu. Tapi nggak selang berapa hari ternyata ada gini lagi, berita baru lagi, kami kecewa. Dan setelah kekecewaan yang pertama itu, jadi setelah itu dibatalkan lagi itu, kami senang sedikit lega, tapi rasa skeptis itu nggak bisa hilang gitu. Jadi perasaannya itu seperti itu jawabannya. Sekarang pengen nanya balik ke soal keadaan COVID ini gitu ya. Kamu coba untuk sampaikan bahwa Bill Gates, Rothschild, sampai aku pun ikut nonton yang video yang di YouTube yang kamu share itu, yang ketika kamu menonton itu harus ada konfirmasi, bukan cuma sekedar umur gitu. Betul. Coba Gilbert ngomong pakai inisial aja ya. Jangan disebutin namanya ya. Karena voice recognition udah diterapin di Indonesia. Programnya. Jadi mereka punya algoritma suara. Kalau ada beberapa instansi atau nama kanal berita, nama beberapa orang yang tidak boleh diucapkan oleh orang-orang tertentu. Kalau misalnya saya orang pro WHO atau saya orang pro PBB, saya akan boleh bebas berbicara seperti itu. Tapi kalau misalnya saya berseberangan dengan orang-orang yang tadi, saya akan disensor kata-kata itu. Jadi pakai singkatan aja, nggak apa-apa. Saya pengen tahu seberapa, maksudnya sejak kapan kamu coba cari tahu soal si R, si BG, dan teman-temannya itu sejak kapan? Semenjak COVID ini atau semenjak? Sudah dari lama. Kamu sedang membicarakan yang 1% berarti kan? Iya. Jadi dulu tahun saya bikin tato ini 99, 98 kan 97, 95 pertama kali kenal punk rock tuh. Jadi mulai tertarik sama dunia konspirasi. Terus 97 ketemu bukunya Noam Chomsky. Noam Chomsky itu seorang aktivis, humanis, penulis, jurnalis, ekonomis juga. Jadi saya baca buku itu. Jadi di sana saya sedikit kebuka, tapi waktu itu saya masih muda kan, jadi masih liar itu loh. Tapi intisari dari buku itu adalah dunia ini dikuasai